Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Ini kopinya dari Glik, Cibodas rasanya. Pagi-pagi dengan kopi yang nendang asik sekali ya. Nih karena semalam saya membedah buku atau melakukan book review di Breed ya. Nah, itu kelompok kelompok yang senang membedah buku bisnis, entrepreneurship. Nah, ya, jadi nanti ini saya sertakan tautan yang tadi malam itu ya. Nah, tapi yang mau saya bahas ya kali ini masih cerita yang sama sebetulnya dengan yang tadi malam. Cuma di sini saya akan bercerita lebih bebas dan lebih ngasal. Kalau kemarin saya dibatasi waktu dan harus membatasi diri supaya nanti banyak diskusinya ya semalam karena harus memberi kesempatan kepada audiens untuk diskusi tanya jawab. Kalau di sini mungkin hanya dialog ya, satu arah aja. Jadi saya senang dengan buku yang namanya The New Thing ini. Nah, buku ini merupakan salah satu buku yang saya baca lebih dari sekali. Jadi bukunya ini saya baca lebih dari sekali. Kemarin sebelum melakukan bedah buku juga, ini saya baca lagi ya bukunya gitu. Ini ya si bedah buku ini. Kenapa demikian? Nah, karena ada macam-macam nih. Ini saya skip dulu ya. Nah, sekarang karena gini dulu. Yang pertama si pengarangnya dulu, si Michael Lewis ya. Si Michael Lewis ini pengarang yang luar biasa. Bukunya banyak banget. Jadi nanti Anda cek aja ya di internet itu di Amazon misalnya ada banyak buku atau kita tulis saja nanti bukan bedah buku ya. Michael Lewis Books gitu ya. Nanti akan kita lihat ada banyak sekali buku-bukunya. Nah, ini gara-gara kemarin juga ya saya melihat yang saya di video sebelumnya saya kan sudah ceritanya tentang rabbit hole gitu ya. Ini gara-gara itu saya nyari ke sana sini cerita tentang Michael Lewis, Malcolm Gladwell lah gitu ya. Mereka cerita tentang diskusinya. Ini juga menarik ya. Silahkan disimak gitu ya. Saya ulangi lagi itu pada prinsipnya mereka berdua berdiskusi ya. Kalau si Michael Lewis dia itu menceritakan sesuatu itu harus dengan karakter ya. Beberapa karakter, ada satu main karakternya. Nah, kemudian dicerita situ ya. Kalau Malcolm Gladwell tuh biasanya bukunya juga bagus-bagus, bercerita tentang ideas, kemudian dia lari dengan ide itu menceritakan itu ya. Jadi dia bisa jadi menceritakan itu tanpa harus menggunakan seorang karakter. Nah, ini mereka berdua caranya stylenya berbeda aja gitu ya. Mereka saling lakukan kick ya, saling kritik dengan satu sama lain, ngejek dalam artian yang baik ya. Ngeledek bukan ngejek ya, ngeledek ya satu dengan lain. Silahkan disaksikan ya videonya, ini bagus sekali bagi saya ya, 1 jam. Banyak tuh 1 jam, lama ya. Oke, dua-duanya bagus ya. Nah, mungkin bagi Anda yang senang nonton film, pasti udah nonton filmnya ini ya, filmnya Sandra Bullock ya kalau ini. Nah, ini film The Blind Side, ini juga bukunya karangannya si Michael Lewis juga ya. Jadi dia selalu menceritakan dari kacamata apa gitu ya. Nah, ini kalau ini siapa sih namanya perempuan ini, Toy ya. Dia menceritakan cerita tentang ini ya. Nah, ini cerita tentang Good Samaritan ya. Berbuat baiklah ya gitu. Sebenarnya ada film lain yang saya suka itu filmnya itu adalah ini ya, Moneyball ya. Ini yang diperankan oleh Brad Pitt. Ini cerita tentang David and Goliath ya. Bagaimana sebuah klub baseball kecil melawan klub baseball besar di Amerika. Ya, jadi itu bagaimana mereka akhirnya naik dengan pesat gara-gara menggunakan data analytics, analisis data. Ya, analisis data. Jadi kalau saya cerita tentang data science, ya, science data science, kemudian saya cerita juga tentang big data gitu ya. Nah, ini biasanya saya pakai buku ini sebagai teaser ya, supaya orang-orang senang. Pentingnya data science apa? Nah, contohnya adalah si ini ya. Bagaimana ini? Ceritanya rame juga ya. Jadi
Kalau yang senang nonton silahkan nonton lah ya. Ini dan ini moviesnya bagus-bagus. Selain itu ada lagi dia The Big Short ya. Tapi saya nggak suka filmnya. Bukunya juga dari si ini ya Michael Lewis. Yang ini yang sebetulnya buku pertamanya dia ini adalah ini ya ini Liar's Poker. Nah malah ini saya belum pernah baca nih. Saya harus baca, kata orang-orang ini justru buku bagusnya dia, dari yang terbaiknya adalah ini. Oh iya gitu. Jadi ya, nanti saya lihat dulu, nanti kalau udah saya analisis, saya baca ya. Kemudian saya review ya. Nah, The New Thing ini subtitlenya sebetulnya adalah A Silicon Valley Story. Jadi cerita tentang Silicon Valley. Nah, bagi Anda yang mengikuti saya pasti sudah tahu ya bahwa saya senang dengan topik-topik Silicon Valley. Kenapa? Ini dia ya. Jadi sebagai orang techie, saya senang dengan perusahaan-perusahaan yang bangun di sana. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang terkenal kan dari sana semua ya. Nah, YouTube, ini kan sekarang ini nonton di YouTube pakai YouTube ya. Ada Facebook, ada Google ya, dan Apple, Intel dan lain sebagainya ya. Di sana tuh ada Stanford University, di atas ada Berkeley ya, terus ada Genentech ini biotech, ini ada Steve Jobs Family Home, ada gitu juga ya. HP Founding Garage ya. Nah, ntar saya minum kopi lagi dulu ya. Jadi ini jadi yang disebut Silicon Valley itu ya definisinya beda-beda lah ya. Pokoknya kalau orang bilang dari South San Francisco tuh sampai ke bawah gitu ya. Sebenarnya ada yang bilang sampai ke San Jose ke bawah gitu ya. Bawah lagi. Gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini letaknya kayak gini. Nah, Silicon Valley tahun 2000 tuh kayak gini ya. Saya nggak punya gambar sebelumnya. Jadi ini Anda bisa lihat ya letak-letak perusahaan di Silicon Valley seperti itu. Nah, ini ada Silicon Graphics, ini adalah perusahaan yang dibuat oleh ini ya, Silicon Graphics sebelah kiri atas gitu ya. Ada yang perusahaan yang dibuat oleh Jim Clark nanti dalam ceritanya tuh di situ ya. Silicon Graphics gitu ya. Ada Oracle kiri atas deh itu, dan seterusnya ya. Nanti ada HP kanan bawah, tengah ya, kanan tengah bawah. Ada VLSI Standard dan lain sebagainya ya. Tahun 2004 sampai 2006 ini kayak gitu masih ya, bentuknya kayak gitu ya. Cuma perusahaannya macam-macam. Ada di tengah-tengah tuh ada MIPS Technologies itu MIPS Technology itu perusahaan yang dibuat oleh John Hennessy ya. Mantan rektor Stanford University. Itu menunjukkan bahwa perusahaan besar pun ya banyak juga yang dibuat oleh lulusan PhD ya. PhD, jadi bukan drop out ya. Ada Analog Devices, Microsoft juga ada yang bagian di sini, meskipun dia sebenarnya utamanya di Seattle ya. Ini bagian tertentunya saja gitu ya. Terus apa lagi ya di sini? Ada Sun Microsystem di tengah atas itu ya. Apa lagi ya? Silicon Graphics pada zaman ini mungkin udah tewas ya, kan tadi ada di atas sana ya. Mana lagi ya? Ini yang menarik di sini ya. Ya pokoknya banyak ya ini. Ini di bawah San Jose-nya ya. Sebelah kanan bawah itu San Jose. Ya, oke, ini ada San Mateo segala macam. Oke. Wah ini juga sama ya, berubah-ubah terus ya. Ini saya harusnya nyari yang sekarang. Saya pengennya buat kayak gini tuh tentang Bandung ya. Tapi kalau Bandung mungkin yang di sini adalah factory outlet ya. Ini ada SDI sebelah kanan ya, Silicon Graphics ya, sebelah ke tengah atas ya. Oh ya, Mentor Graphics di kanan atas itu. Itu dulu software yang saya manage tuh Mentor Graphics tuh dulu saya suruh mengelola atau saya adminnya dari software Mentor Graphics. Jadi saya di training dan Mentor Graphics segala macamnya ini. Jadi ini punya banyak kenangan bagi saya tentang ini. Ya, nanti kapan-kapan saya bisa cerita lagi tentang Silicon Valley dan kenapa Bandung itu adalah mirip Silicon Valley ya, Silicon Valley-nya ya, Indonesia. Ya. Balik lagi tentang bukunya. Bukunya tentang buku The New Thing. Itu cerita tentang apa sih ya? Kenapa bukan The New Thing aja, tapi new-nya new. Barunya baru. Wes, hebat ya. Barunya baru. Jadi ini adalah the itch to find the new thing. Jadi saya tuh sering kadang-kadang kebangun ya malam-malam terus ada punya ide. Wah, idenya nih keren amat, harus saya eksekusi atau gimana gitu ya. Kadang-kadang saya merasa sebagai orang yang aneh gitu ya. Kenapa bangun malam-malam
kayak gini gitu ya. Terus gimana kalau punya ide? Ternyata saya nggak sendirian. Orang-orang yang kayak gini tuh banyak di Silicon Valley ya. Contohnya si Jim Clark ini ya. Jadi ini kenapa disebut ini? Karena orang-orang ini ingin mencari sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Nah itu saya banget ya. Jadi ini saya senangnya kayak gitu, mencari sesuatu baru. Is this a Silicon Valley thing? I think it is gitu ya. Harusnya saya tinggalnya di sana, nggak di Indonesia. Tapi saya senang Indonesia ya. Saya sangat mencintai Indonesia. I love Indonesia. Jadi saya tetap tinggal di Indonesia. Nah di si buku ini menceritakan tentang the itch to find the new thing di Silicon Valley-nya ini dari kacamata si Jim Clark, seorang entrepreneur. Si Jim Clark ini ceritanya bisa panjang lebar ya. Dia diceritakan itu kalau dan bukunya ini ceritanya menarik ya. Jadi bukunya ini cobalah lihat ya, bukunya ini menarik sekali. Dia bagaimana dia sebetulnya dia dari sekolahnya itu nggak beres ya, tahu umur 16 atau apa ya, dia udah 16 atau 17 ya, dia drop out lah ya dari sekolahannya. Kemudian dia bergabung dengan Navy 2 tahun dulu, balik lagi 2 tahun lagi ya. Jadi dia 4 tahun di Navy ya, belajar macam-macam. Katanya belajar menjadi loan shark. Jadi tukang itu ya, rentenir ya. Kemudian dia ngambil kuliah juga ya di Tulane University. Tapi dia ngambilnya tuh, dia ngambil matematik. Loh, kok saya jago matematiknya, nilainya bagus ya. Discrete math bagus ya. Jadi dia kayaknya saya memang jagoan di matematik katanya dia. Mungkin I'm good at something katanya. Ngopi dulu sebentar. Nah kemudian, kumpulin kredit-kreditnya, akhirnya dia masuk ke University of New Orleans. Sampai diterusin, akhirnya nanti tuh dia mendapatkan PhD di University of Utah ya, di bidang computer science. Nah menariknya adalah di sana itu kalau ini perhatikan ya, Anda perhatikan dari Utah itu banyak lulusannya dari sana kayak Ivan Sutherland, Ed Catmull dan lain sebagainya. Itu yang bagusnya tuh di mereka adalah di computer graphics. Kalau dilihat nanti Ed Catmull adalah salah satu founder dari Pixar ya. Ivan Sutherland itu nanti dia banyak membuat inovasi baru ya, kayak mouse ya. Terus graphical user interface segala macam itu ya di Park ya. Itu Ivan Sutherland. Bagi saya ada connectionnya juga. Ivan Sutherland itu idenya salah satu classic papernya namanya Micro Pipeline itu ya. Itu menjadi basis dari disertasi S3 saya. Ya, jadi itu kenapa ini lingkarannya saya ada di situ juga gitu ya. Kemudian ini juga adalah bidang VLSI. S3 saya juga terkait dengan VLSI. S2 dan S3 saya itu terkait dengan VLSI. Very large scale integration, IC design gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi Ivan Sutherland. Nanti saya bahas lagi di video terpisah tentang connection gitu ya. Ketika seingat saya Ed Catmull ke New York ya, IT computer graphics like si Jim Clark juga ikut main-main ke sana sampai dia akhirnya jadi ke University of California Santa Cruz. Pokoknya pindah-pindah ya. Sampai akhirnya dia lupa saya ceritanya gimana lah ya. Akhirnya dia ke Stanford jadi associate professor non tenure ya. Terus dia lagi-lagi dia senang mainan itu tadi ya, VLSI, dapat dana dari DARPA, dia buat namanya Geometry Engine, dia buat chip ya. Yang mana itu nantinya dari situ dia keluar dengan mahasiswanya membuat Silicon Graphics ya. Cerita yang ini macam-macam ya ceritanya, banyakan itu di buku itu ceritanya wah luar biasa lengkap ya. Ada juga cerita yang sedikit tentang ini tuh dia ngobrol dengan Jim Clark, ini ya ngobrol dengan John Hennessy di YouTube, ini ceritanya itu. Tadi John Hennessy yang saya sebutkan dia bekas rektor dari Stanford University. Dia juga nanti dia sabbatical dulu buat perusahaan namanya MIPS ya. Jadi pantas disaksikan ya video ini. Nah dari segi startupnya ada macam-macam ya. Dia mulainya itu tadi ya nanti 3D engine segala macam itu di Silicon Graphics ya. Di Silicon Graphics itu ini high end komputer ya yang digunakan kalau dulu di advertising. Kayaknya Jurassic Park yang pertama ya itu pakai Silicon Graphics ya. Jadi Silicon Graphics itu komputer yang komputasinya sangat tinggi untuk memodeling 3D ya, modelkan 3D. Jadi kalau ada film-film 3D, nah itu cikal bakalnya itu dari si Jim Clark ini ya, Geometric Engine itu ya. Nah Silicon Graphics luar biasa hebatnya. Di Silicon Graphics karena perusahaannya itu membuat high-end computers, jadi jualannya dia didanai oleh venture capital. Di situ danai venture capital, uangnya ada segala macam. Tentu saja venture capital akhirnya yang menentukan arah perusahaannya.
Ketika si Jim Clark bilang saya pengen perusahaannya ini membuat komputer yang agak murah, jangan high end. Oh, si shareholdernya, direktur-direkturnya nggak mau karena mereka lagi kaya raya dari itu ya. Biasa ya kalau orang atau perusahaan lagi fokus kepada satu lagi tertentu kaya raya, dia nggak akan mau ya pindah berubah gitu. Nah, padahal kata si Jim Clark enggak. Dunia ini ada juga kebutuhan pasar untuk komputer yang low end ya, bukan high end gitu. Nggak pada percaya juga. Ya udah. Wah, pokoknya segala macam-macam akhirnya dia itu ditendang dari Silicon Graphics lah. Istilahnya ditendang Silicon Graphics luntang-lantung. Kata ada satu temennya nggak tahu apa ya, siapa namanya lupa saya, terus dia bilang kamu sudah ini tahu, lihat aja Mark Andreessen ke sopo siapa nggak tahu, dia yang membuat Mosaic itu apa, dia nggak kenal ya. Mosaic itu adalah web browser buatan Mark Andreessen dan kawan-kawannya ketika dia kerja praktek di NCSA Illinois ya. Nah, itu ada video saya terpisah ya tentang history of World Wide Web. Nah, pada saat itu saya udah mainan sebetulnya Mosaic, dan sebelumnya saya mainan dengan Netscape. Jadi di Next Computer ya, dengan web browser. Ketika Tim Berners-Lee sedang mengembangkan World Wide Web. Jadi kalau dibilang saya sama Jim Clark, ini duluan saya kenal itunya ya. Tapi Jim Clark membuat perusahaan Netscape ini. Jadi dia melihat Mosaic itu, terus dia kan baru keluar dari Silicon Graphics. Dia pikir, ini kayaknya bagus kalau kita membuat browser yang lebih bagus daripada Mosaic, kita teruskan. Maka dia bilang ke Mark Andreessen, yuk kita buat dah. Nah, akhirnya dia ngajakin anak buahnya. Nanti kita lihat ya di belakangnya ini. Jadi langsung aja saya cerita dulu ya. Gitu ya, ngajakin Mark Andreessen. Mark Andreessen itu diajakin, yuk buat ini perusahaan. Ayo yuk. Problemnya apa? Problemnya si Jim Clark ini setelah dia keluar dari Silicon Graphics, dia nggak boleh merekrut engineers dari Silicon Graphics. Nggak boleh. Ya. Gimana? Padahal dia tahu programmer yang hebat-hebat itu adanya di Silicon Graphics, orang-orang India. Jadi itulah kalau kita lihat ya, orang-orang India itu menjago coding dari dulu, memang jago programming ya. Jadi tidak aneh kalau orang-orang India sekarang menguasai perusahaan teknologi, menjadi CEO-nya, ya memang pantas ya, pantas. Ini bukan sesuatu hal yang aneh sebetulnya, sesuatu hal yang memang logis ya. Nah, akhirnya si Jim Clark ini bilang, gimana dong? Mark Andreessen, coba kamu panggil teman-teman kamu, marilah kita buat perusahaan ini Netscape. Ayolah buat. Nah, dibuatlah Netscape. Di Netscape ini juga nanti mereka ada inovasi SSL ya, security ya, secure socket layer. Gitu ya. Nanti kita lihat ke depannya, nanti baru-baru ini ini juga membuat yang namanya Beyond Password ya. Gitu ya. Nah, si Netscape ini kan dibuat ya web browser, didistribusikan secara gratis segala macam ya. Orang-orang bilang, ngapain buat kayak gini. Nah, jadi ini dibuat Netscape tuh meledak ya, pasti launching, wah meledak luar biasa. Banyak sekali yang download segala macam. Mulailah orang-orang mikir, jangan-jangan si Jim Clark beneran nih. Tapi masih nggak bener lah gitu ya. Jadi orang masih belum percaya kepada Jim Clark ini. Dia habis keluar dari keluar dari Silicon Graphics, belum percaya. Dia bilang, oke, ceritanya panjang. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana si Jim Clark ini setelah itu dia hobinya ngoprek kapal. Dia membuat yacht ya. Di kapal itu kapal yang ingin dikendalikan dengan komputer. Jadi dia taruh berapa belas atau 20 atau belasan ya, saya lupa, belasan atau 20 ya, 20-an ya. Komputer Silicon Graphics dipasang di itu untuk mengendalikan kapal, mengendalikan mesinnya, mengendalikan arahnya, mengendalikan apa ya, pokoknya semua dari part itu pasangin sensor pada aktuator segala macam untuk ini ya. Jadi kalau sekarang mungkin home automation ya, nah itu kapal automation ya, dia gitu. Nah dia ngopreknya itu ya, jadi ngoprek gitu. Untuk itu dia butuh duit, maka dia bilang gimana kalau Netscape ini kita cari uang lewat IPO. Tadi ceritanya begini ya, dia itu di awal di sini ya, nah ini ya di Silicon Graphics dia merasa dikadali oleh venture capital, sehingga ketika dia menjalankan Netscape dia bilang enggak, ini engineers kami atau kita engineers harus rule the business. Venture capital kasih sedikit aja duitnya, tapi dia tidak menguasai bisnisnya, gitu ya. Ceritanya di situ ya, gimana dia gitu ya. Gitu ya. Nanti
Bagaimana dia butuh duitnya lagi? Kalau gitu jangan dari venture capital. Dia bilang IPO aja gitu. Nah, tentu saja banyak orang yang ketawa. Ngapain dia IPO? Perusahaan nggak jelas gini. Dan dia ternyata IPO dong Netscape. Nah, IPO ini sebagai contoh perusahaan yang belum memiliki revenue. Ini belum setahun rasanya waktu itu ya. Belum memiliki revenue, belum setahun IPO meledak. Kaya raya lah semuanya. Inilah awal dari IPO, trend, dan .com revolution tahun 95 ya, 95 atau 95 ya kayaknya itu waktu itu. Itu. Dan ini masih tetap di zaman itu masih tetap ya techies versus suits. Ini maksudnya venture capital sama orang teknologi ya, manajemen teknologi. Ini sampai sekarang nih masih ya. Antara manajemen sama orang teknis itu selalu aja berantem ya. Di West and East-nya itu techies itu biasanya di West, di Silicon Valley, East itu di New York ya, pemilik stock exchange. Nah, gitu ya. Jadi Netscape itu, nah nantinya Netscape-nya dalam perjalanannya dulu Netscape mulai itu Microsoft belum membuat apa-apa sampai akhirnya Microsoft merasa bahwa ketinggalan, dia membuat Internet Explorer dan Internet Explorer itu ngencet Netscape intinya gitu ya. Jadi Netscape itu dipersulit lah kalau di Windows ya. Sementara IE udah built-in di Windows, jadi bagaimana Netscape bisa compete? Wah ini langsung ributlah masa itu dengan monopoli di Amerika ya. Wah udah luar biasa itu, ributnya segala macam gitu ya. Nah nanti jadi si Netscape nggak mau menyerah dengan Internet Explorer, nanti pada akhirnya Netscape terkapar ya. Pada saat yang sama dia juga masih tetap punya ide bahwa harusnya tadi ya kan Silicon Graphics harusnya memproduce komputer-komputer yang kalau Silicon Graphics kan komputernya di high end ya. Netscape web browser untuk orang-orang yang punya komputer. Bagaimana dengan ibu rumah tangga misalnya ya? Harusnya di dapur-dapur itu ada TV maksudnya komputer yang nyambung ke TV segala macam gitu ya, sehingga dia bisa nyambung ke internet gitu. Wah semua orang lari ke sana, termasuk orang-orang Silicon Graphics ya. Jadi idenya dia tuh dicolong, langsung orang-orang buat IPTV. Silicon Graphics buat IPTV. Oh, proyeknya gede-gedean di sana. Jadi dia malah nggak diajakin ngomong. Ya udah, tinggalin aja sama dia. Akhirnya IPTV-nya terbentuk, tapi model bisnisnya nggak jelas, mati lah IPTV ya. Ya itu lagi-lagi ditinggalin oleh si ini karena dia merasa nggak diajakin nih, jadi dibajak. Nah, maka orang-orang mulai tahu bahwa ya yang kalau si Jim Clark ini melakukan sesuatu itu pantas dilihat. Udah ya dia bilang saya udah nggak akan buat perusahaan lagi, udah cukup kaya. Tapi dia tiba-tiba punya ide lagi ya. Ini healthcare industry. Kenapa ya kalau di tengah-tengah itu kan ada healthcare. Healthcare itu bagaimana dia menengahi antara government, swasta, asuransi dan lain sebagainya. Maka dia membuatlah perusahaan yang namanya Healtheon. Ini perjalanannya susah juga. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana ini si Netscape mau mati ya karena digencet-gencet, katanya Healtheon ini nggak bisa IPO, pendanaannya seret segala macam gitu ya. Jadi ini IPO-nya nggak jadi, batal segala macam. Nih diceritakan bagaimana susahnya sampai nanti akhirnya dia IPO juga dan IPO yang terbesar. Kemudian Healtheon ini akhirnya akannya digencet oleh Microsoft lagi dengan WebMD ini ya, WebMD. Nah kalau di sini akhirnya kerjasama, akhirnya mereka bergabung, dia ya menyerah lah dengan Microsoft ya, bergabung lah, gitu ya. Dia bilang udah selesai ini, saya nggak mau buat perusahaan lagi. Tiba-tiba dia punya ide lagi namanya MyCFO. Jadi orang-orang kaya kan punya uang banyak ya. Pengelolaannya gimana nih? Pengelolaannya tuh rada ribet segala macam. Maka dia membuat ini lagi layanan yang namanya MyCFO. Ya, MyCFO. Wah ini meledak lagi. Habis itu ya ini ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan baru-baru ini, mungkin setahun 2 tahun terakhir ini saya ngelihat dia buat ini lagi namanya Beyond Identity. Nah perusahaan baru lagi yang ini mana, kan kita paling sebel sama password ya. Jadi ini bilang bahwa kehidupan internet kita harusnya tanpa password ya. Bagaimana caranya bisa ini? Nah sama seperti pengembangan dari SSL gitu ya. Gitu ya. Ini ya contoh orang-orang yang ini. Sebentar saya minum kopi dulu. Ini orang-orang ini tuh selalu looking forward ya. Jadi dia kan orang-orang selalu kalau pernah hebat itu ya, selalu diceritakan zaman dulu saya gini-gini, mereka tuh nggak peduli.
Jadi kalau disebut-sebut Netscape, ya Netscape lah gitu ya. Tapi dia kan pengen nih setelah Netscape dia ngomong Healthion ya. Netscape-nya dia udah nggak peduliin lagi gitu. Maksudnya orang-orang ini, ya hebat sekali keren ya. Dia bilang, iya, tapi saya melihat forward. Jadi ini orang-orang ini kadang-kadang kalau ditanyain hal-hal masa lalunya tuh susah. Karena dia nggak mau ingat. Dia pengen selalu melihat ke depan terus ya. Gatel untuk ini ya, untuk melakukan eksplorasi the new thing. Gatel sekali. Ya si Jim Clark tuh selalu begitu. Nah, orang-orang kayak gini adanya di Silicon Valley. Orang banyak yang mengatakan bahwa Jim Clark itu beruntung. Lucky ya, luck. Apa luck? Oh, lucky to have popularized the third dimension in computer space at just the right moment. Itu tadi 3 dimensinya tadi ya. Geometric engine tadi ya yang dipakai untuk melakukan rendering 3D segala macam. Kalau sekarang animasi pakai itu semua kan ya. Ini dulu di awalnya itu pas timingnya itu ya. Lucky to have met Mark Andreessen and have seen his internet browser. Nah ini juga beruntung dia ketemu Mark Andreessen buat mosaik segala macam ya. Ya sebetulnya nggak laki-laki amat aja ya kan. Dia juga, yes, saya malah lebih tahu duluan daripada si Jim Clark ini ya. Kebayangkan ya. Lucky to have triggered the internet boom yang tadi ya, starting.com, IPO dan lain sebagainya itu kan dia mulai gitu ya. Lucky to have sought control of healthcare just when it was ready to yield it to itself up. Itu tadi ya, Healthion ya, dan seterusnya. Dia beruntung. Beruntung terus menerus ya. Enggak juga kayaknya ya. Jadi ya, tapi kalau saya lihat ya, orang-orang yang sukses itu selalu mengatakan bahwa dia beruntung, bahwa kami beruntung, I was lucky. Saya juga begitu ya. I was lucky, I was in the right place in the right time for certain kind of technology. Saya selalu mengatakan demikian juga karena saya beruntung mengenal dunia ini. Jadi saya beruntung karena saya bisa cerita begini itu karena saya berada di itu. I was a fly in the room gitu ya. Jadi saya waktu itu menjadi nyamuk atau lalat di dalam ruangan itu sehingga saya bisa mendengarkan apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi gitu ya. Asik kan ya? Gitu ya. Ya luck nggak ada ya. Jadi sebetulnya apa sih? Nah kalau dalam buku ini dia bilang gini, ini bukan luck, it was an interplay ya. Ini kalau menurut saya campuran ya, of a character ya, karakter who had a deep feel of technology, hobinya teknologi ya, karakternya orang ini, and a taste of anarchy tadi ya, legaliter dan sebagainya, with an environment that rewarded both traits, di lingkungan yang menghargai orang-orang yang senang teknologi, anarki tadi ya. Nah, di Silicon Valley it is gitu ya. Jadi itulah gitu ya. Clark and people like him turn out to be the active ingredient. Inilah yang menurut saya menjadi key ingredient dari kesuksesan Silicon Valley. Adanya orang-orang yang seperti ini dan environment-nya yang cocok seperti itu. Nah, orang-orang yang ingin membuat Silicon Valley like, it has to have this, gitu ya. Ya ini ya. Nanti kita silahkan kalau mau didiskusikan ya. Baik ya. Ini sebenarnya saya pengen cerita lebih panjang, tapi ini videonya udah kepanjangan nih, udah 28 menit ya. Paul Romer ya, cerita tentang New Growth Theory yang dia had stressed the importance of technology in economic growth. Ya ini saya tuliskan halaman di dalam buku yang saya baca itu ya. Wah ini kayaknya bahasan terpisah lah ya. Jadi pentingnya teknologi dalam economic growth ya. Penutupnya, epilog ya. The New Thing is a very good book. Jadi buku ini sangat bagus, highly recommended. Ya, sangat direkomendasikan. Ini adalah bagian dari saya untuk memahami what makes Silicon Valley ticks. Apa yang terjadi di Silicon Valley? Yaitu the karakternya, orang-orang yang tadi, the traits-nya, sifat-sifatnya, dan environment yang mereward those characters. Demikianlah tentang buku The New Thing ya, oleh Michael Lewis. Saya berterima kasih, ini bukunya dikirim oleh Mas Arif. Saya sebenarnya udah punya bukunya tapi udah nggak tahu di mana ininya. Saya punya bukunya aslinya juga yang setahu saya yang hardcover ya, udah nggak tahu ada di mana. Saya bilang wah bukunya nggak ada nih. Mas Arif kasih lagi nih, bukunya saya baca lagi gitu ya. Bukunya keren. Wajib dibaca bagi Anda kalau entrepreneur yang terkait dengan teknologi atau yang terkait dengan Silicon Valley. Ini buku ini bacaan wajib. Begitu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.